Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang, ya Rasulullah, ada orang jihad, yuqatil, turun ke medan perang, dia berjuang, ada yang karena berani, ada yang karena unsur kekerabatan, kefanatikan, ada juga yang karena riya. Maka ayyudzalika fi sabilillah, di antara itu yang mana orang yang termasuk perjuangannya itu di jalan Allah. Ini hari pahlawan nih, pas banget nih. Banyak orang-orang yang berjuang memerdekakan Indonesia, ya kan? Apakah semua orang-orang yang berjuang dulu melawan penjajah, melawan orang-orang yang tidak baik itu, apakah semua pahlawan itu dikategorikan mujahid fisabilillah? Kalau pahlawan oke, siapapun mereka, apapun niat mereka, mereka punya jasa. Ya. Tapi apakah termasuk mujahid, disebut itu mereka itu jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, siapa orang yang disebut jihad di jalan Allah? Man qatal, barang siapa yang berjuang. Tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menjadikan agama Allah adalah yang teratas, yang tertinggi. Fahuwa fi sabilillah, maka dia orang yang berjuang di jalan Allah. Ngusir Belanda, penjajah, niatnya apa? Kalau dia niatnya untuk anak cucu saya bisa ibadah tenang di Indonesia, supaya mereka tidak terganggu, tidak kena fitnah agama anak cucu saya, supaya umat Islam di Indonesia, begitu. Paham? Kalau tujuannya itu karena Allah dan Rasulnya, karena mereka kan bukan Muslim. Dan ada satu kitab judulnya Man Nasharul Islam fi Syarq Asia, siapa yang menyebarkan Islam di Timur Asia. Nah, di situ disebutkan bahwasanya penjajahan di Indonesia ataupun di negara-negara lain itu semuanya sangat berkaitan erat dengan misionaris. Paham? Indonesia dijajah, mungkin sebagian orang memandang itu kacamata untuk kebutuhan karena ingin memperluas wilayah teritorial, mungkin karena ingin untuk perekonomian, rempah-rempah dan sebagainya. Itu cuma sampingan-sampingan. Para peneliti, para sejarah mengatakan tujuan mereka itu sebenarnya menjajah apa? Misionaris. Mereka membawa agama mereka ingin meruntuhkan Islam di sini tujuannya. Cuma kemasannya aja dengan kemasan seperti itu. Makanya kenapa Allah beri kemenangan? Karena para pahlawan kita banyak yang niatnya karena Allah. Kayak Bung Tomo ya, Allahu Akbar, wah jihad banget itu. Jihad banget kan, masih ada rekaman sampai gini hari itu. Pakai takbir dia. Niatnya udah karena Allah. Begitu. Bersama para ulama. Ya, dan memang memang mereka itu bukan Muslim, yang dilawan Muslim. Dan mereka juga punya taktik yang sebenarnya taktik yang mereka lakukan bukan cuma perang dengan senjata, bukan. Tapi mereka juga melakukan strategi yang memecah belah umat Islam, pemurtadan. Sehingga para pejuang yang memerdekakan Indonesia, insya Allah mayoritas semuanya fisabilillah, insya Allah. Karena zaman dulu orang masih dekat sama ulama. Jenderal Sudirman aja Islamnya kencang banget kan. Bung Tomonya aja masih begitu. Takbir Allahu Akbar, masih takbir dulu. Kalau sekarang radikal begitu. Bisa dibilang radikal. Kalau dulu masih kencang. Pejuang-pejuang yang bukan ulama masih belum alergi dengan takbir, masih nyemangatinnya pakai takbir. Makanya para pahlawan itu layak disebut mujahidin. Kita husnudzan kepada Allah. Ya kita nggak mungkin cek satu persatu, dan urusan niat itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzan begitu. Tapi andai kata ada di antara mereka yang niatnya bukan karena untuk membela agama Allah, mempertahankan akidah Islam dan anak cucunya nanti, ya mereka bukan jihad berarti. Gitu ya.
Paham ya? Pas banget ini, pas banget pembahasannya 10 November ya. Pas banget tuh, kagak sengaja tuh. Wa warada fil hadits aidan. Disebutkan juga dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi mereka itu para pejuang, Masya Allah. Mereka berjuang tanpa pamrih ya. Insya Allah kita husnudzan, mereka ikhlas. Yang kagak disebut namanya sampai sekarang kita kagak ngeh mungkin nama-namanya. Siapa nama-nama para pahlawan? Ada ribuan. Yang kita hafal berapa? Apalagi bocah sekarang. Ya Allah, tanya nama pahlawan. Pancasila aja udah kagak hafal. Bocah sekarang ya. Maka dari itu para ulama ngajarin kita kalau kita lagi baca tahlil tuh, pas lempengan baca doa tahlil, kan kita sebutin tuh ila arwahi fulan 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 fulan. Nah nanti ada bagaimana orang-orang Bib yang anak cucunya kagak ngedoain, kuburannya nggak pernah diziarahin, padahal dia ikut merdekain Indonesia dulu. Jangan takut, ulama pinter. Mereka sudah menambahkan doa khususon man la dzakira lahu wala zairalah. Orang-orang yang namanya kagak pernah disebut-sebut dan kagak pernah ada yang ziarahin. Keren ya ulama. Ya Allah, orang-orang yang namanya kagak pernah disebut, nggak pernah dikenang dan kagak pernah diziarahin, sampaikan juga kepada mereka pahalanya ya Rabb. Man la dzakira lahu wala zairalah. Tuh ulama tuh, insyaallah ulama kita ya. Jadi kita ada timbal balik sama mereka gitu. Para pahlawan yang namanya kagak kesebut nyampe insyaallah.